Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Hadi Rahman dengan NIM 12250111794, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari jurusan Teknik Informatika kelas A angkatan 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemrograman mahir yang berjudul graf. Alur pembahasan pada materi kali ini ada 5. Yang pertama definisi graf, yang kedua kegunaan graf, yang ketiga macam-macam graf, yang keempat fungsi-fungsi yang dimiliki graf, dan yang kelima implementasi. Yang pertama yaitu definisi graf. Menurut Mustafa, graf merupakan sekumpulan objek terstruktur, di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Graf terdiri dari himpunan simpul-simpul atau vertex yang dihubungkan dengan sisi atau edge. Jika graf tersebut merupakan graf tidak berarah, garis penghubung dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis penghubung dari titik B ke titik A. Lain halnya dengan graf berarah, di mana graf penghubung dari titik A ke titik B berbeda dengan garis dari titik B ke titik A. Selanjutnya kedua itu kegunaan graf. Beberapa kegunaan graf diantaranya, yang pertama mencari rute terpendek, yang kedua menganalisa jenis-jenis jaringan tertentu, yang ketiga membuat dan mengembangkan permainan teka-teki, yang keempat algoritma pencarian dan navigasi, yang kelima merepresentasikan hubungan antar objek. Selanjutnya ketiga itu macam-macam graf. Beberapa macam graf diantaranya, yang pertama graf tidak berarah, yang kedua graf berarah, dan yang ketiga graf berbobot. Selanjutnya keempat yaitu fungsi-fungsi di dalam graf. Beberapa fungsi yang dimiliki oleh graf diantaranya, yang pertama add vertex atau menambahkan simpul, yang kedua remove vertex atau menghapus simpul, yang ketiga add edge atau menambahkan sisi, yang keempat remove edge atau menghapus sisi, yang kelima get neighbors atau mendapatkan simpul-simpul yang merupakan tetangga dari suatu simpul. Yang keenam, print graph. Yang ketujuh, graph traversal atau pencarian graf. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke implementasi codingnya. Jadi di sini saya akan mencoba mengimplementasikan atau mengoding undirected graph, di mana undirected graph ini memiliki dua atribut. Yang pertama, jumlah simpul yang dimiliki oleh graf ini, dan yang kedua, informasi-informasi dari setiap simpul yang dimiliki oleh graf ini. Di sini saya akan menggunakan tipe datanya list, yang list ini memiliki tipe data lagi, tipe datanya ada list lagi, dan list yang di dalam ini juga memiliki tipe data. Tipe datanya adalah integer. Di sini saya akan mengasih di sini saya akan memberikan namanya selanjutnya saya akan membuat konstruktor dari kelas ini. Yang memiliki parameter bertipe integer dan bernama numVertex, yang berguna untuk memberikan nilai pada graf yang akan kita buat. Jadi nilai numVertex ini akan dimasukkan ke numVertex yang merupakan atribut dari undirected graph ini. Kemudian kita instansiasi list dari informasi-informasi simpul yang dimiliki oleh graf ini dengan array list. Yang jumlahnya adalah sebanyak jumlah simpul yang ingin kita buat. Kemudian kita looping untuk mengisi
setiap slot-slot yang ada di adjacency list ini dengan kita isi dengan array list. Baik, dan demikian konstruktor sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat fungsi-fungsi yang dimiliki oleh undirected graph ini. Mungkin saya akan membuat hanya 3 fungsi. Yang pertama saya akan membuat add edge. Fungsi yang kedua yaitu get neighbors. Dan yang ketiga print graph. Baik, mari kita masuk ke yang add edge. Jadi fungsi ini fungsi public. Sebelumnya mari kita buat di sini aksesnya bersifat private supaya tidak bisa diakses dari luar. Di sini parameternya yang pertama simple yang mau kita tambahkan sisinya, dan yang kedua tujuan. Jadi dari kemana ke kemana simple itu kita tambahkan. Kemudian kita buat pengkondisian jika source yang dimasukkan itu harus besar dari 0 dan source-nya itu harus kurang dari 6 vertex. Karena jadi di sini kita hanya boleh menulis source ini dari rentang angka 0 sampai maksimal angka dari jumlah simpul yang kita masukkan ke graf ini. Dan kita tidak boleh menuliskannya kurang dari sama dengan, karena si source itu sendiri sudah dihitung, sudah termasuk. Jadi kita di sini tidak menuliskannya sama dengan, tapi hanya kurang dari saja. Dan kemudian destination-nya juga dari rentang 0 sampai dengan 6 vertex yang kita masukkan. Nah, di sini kita akan mengakses adjacency list ini, di mana kita menambahkan sebuah simpul yang diinputkan. Itu dia memiliki edge sesuai dengan destination ini. Dan begitu, karena ini graf tidak berarah, maka
destination juga memiliki sisi ke source. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu getNeighbors. Di sini saya akan menggunakan tipe datanya list supaya kita akan mereturn address dari neighbornya suatu simpul. Di mana simpul tersebut tentunya berisikan sisi-sisi dia tuh sisi tersebut menuju ke simpul lainnya. Di sini kita hanya perlu memberikan satu parameter, yaitu vertex saja, atau simpul mana yang mau kita ambil informasi edge-nya. Di sini kita lakukan pengkondisian. Jika vertex-nya itu besar dari sama dengan 0 dan vertex-nya kurang dari non-vertex, maka kita akan mereturn informasi dari vertex yang kita ingin ambil inputnya. Oke. Jika tidak ditemukan, maka kita akan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya kita masuk ke fungsi print graph. Di mana di sini saya akan menggunakan tipe data void karena tidak ada yang perlu dikembalikan. Dengan nama print graph. Di sini kita akan menampilkan semua isi informasi yang ada di dalam adjacency list ini ke konsol. Jadi kita akan melakukan looping i kurang dari 6 vertex i++. Kemudian di dalamnya kita akan menggunakan for each. Tapi sebelum itu supaya rapi, mari kita tulis kemudian baru kita tulis for each-nya. Di mana setiap integer edge diambil atau diperoleh dari adjacency list yang ke i. Kemudian kita coutkan lagi dan kita masukkanlah simpul edge-nya, atau lebih tepatnya neighbor.
Oke.